Halo, nama Malik. Gue mahasiswa jurusan Teknik Sipil di perguruan tinggi di Indonesia. Video kali ini gue bahas sedikit tentang perbedaan antara arsitektur dan juga teknik sipil. Sebenarnya secara umum perbedaan antara teknik sipil dan arsitektur ini terlihat dari arsitek lebih fokus ke perencanaan, tata ruang, dan juga bentuk suatu bangunan. Sedangkan teknik sipil lebih fokus ke perhitungan strukturalnya. Nah, itu dia perbedaan secara umumnya. Di video kali ini, gue mau bahas 3 lagi perbedaan antara teknik sipil dan juga arsitektur. Oke, kita mulai. Yang pertama, perbedaan pertama antara arsitektur dan teknik sipil, menurutku itu arsitek lebih banyak menggambarnya, sedangkan teknik sipil lebih banyak hitungannya. Ya tentunya kita udah dengar lah dengan istilah anak arsitektur bisa gambar. Kalau menurut gue sih itu benar gitu. Kenapa? Karena selain dituntut untuk bisa berhitung, arsitek ini juga harus menghasilkan gambar-gambar yang memiliki daya tarik bagi penggunanya. Nah, justru hitungannya nggak serumit teknik sipil. Di sipil ini kita dituntut untuk bisa berhitung secara detail dan memiliki logika struktural. Nah, makanya buat teman-teman yang suka banget sama matematika dan fisika, cocok banget buat gabung ke teknik sipil. Nah, di sipil sendiri ini kita harus bisa gambar nggak sih? Sebenarnya kita diajar untuk menggambar, cuman kita tidak menggambar seperti arsitektur. Kita lebih menggambar ke strukturalnya aja, kayak fondasi, kolom, balok, rangka atap, dan sebagainya lah. Pokoknya itu strukturalnya aja. Jadi kalau gue analogiin, nih misalkan ada balok nih ukuran 30x30. Nah, kalau di arsitektur itu kita diajarin kalau menaruh balok di atasnya, berarti kan ukurannya minimal harus lebih kecil dong. Atau maksimal ukurannya sama lah, biar nggak membebani yang di bawahnya gitu. Kalau di sipil kan nggak kayak gitu. Jadi kalau di sipil harus dilihat lagi posisinya, apakah itu center di tengah-tengah si balok yang di bawah atau rata kiri rata kanan. Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena mempengaruhi dari reaksinya kayak gitu sih. Nah, jadi buat yang belum paham masalah perbedaan pertama ini, lu boleh ulang-ulang lagi videonya sampai lu paham, baru lu lanjut ke perbedaan kedua. Yang kedua, perbedaan kedua antara arsitek dan juga teknik sipil adalah arsitek itu lebih ke keindahan, sedangkan sipil lebih ke kekuatan. Kalau kalian pernah mengamati suatu bangunan yang bentuknya rumit seperti spiral, kerucut, atau apapun itu pasti dalamnya ada perdebatan antara arsitek dan juga sipil gitu. Kenapa? Karena memang perhitungannya rumit gitu loh. Contoh lainnya adalah kalian pasti pernah menemukan suatu bangunan yang cukup luas, tiba-tiba tengah-tengahnya itu ada kolom. Kalian pasti ngerasa kayak ini ngapain sih ada kolom di sini tengah-tengah ini, kayak nggak ada gunanya, ganggu pemandangan gitu. Tapi itu pasti ada gunanya gitu loh. Kemungkinan besar itu adalah rekomendasi dari teknik sipil. Kenapa? Karena dalam sipil jarak antar bentang kolom itu ada aturannya gitu. Jadi pasti semua itu ada konsultasi antara arsitek dan juga teknik sipil gitu. Nah, contoh lainnya lagi nih, misalkan ada suatu rumah, nah, di situ tuh kamar mandinya bagi seorang sipil misalkan dianggap dia itu strukturnya mengganggu bangunan, mengganggu kestrukturan bangunan gitu. Nah, si sipil ini akan merekomendasikan kepada arsitek untuk mengubahnya, entah itu memperbesar kolom dan juga dindingnya dipertebal, yang risikonya tentu mempersempit kamar mandi atau memindahkan kamar mandinya ke posisi lain, entah itu ke depan kamar atau kemanapun gitu loh. Nah, nanti arsitek akan menelaahnya gitu. Dia akan membuat pilihan apakah akan menggunakan pembesaran kolom atau lebih memilih ke memindahkan gitu. Kenapa harus dikonsultasikan dulu? Karena yang mempelajari tata ruang itu arsitek. Arsitek mempelajari tentang tata ruang, posisi bangunan, dari yang kamar mandi di mana, ruang kamar gimana, posisi ruang kamar dengan ruang tamu seperti apa, itu tuh diaturnya di arsitek gitu. Makanya jadi walaupun kelihatannya saling berdebat, arsitek sama teknik sipil ini sebenarnya saling membutuhkan gitu. Jadi kalau nggak ada sipil, arsitek nggak bisa jalan. Kalau nggak ada arsitek, sipil pun nggak bisa jalan gitu. Nah, kalau ada masalah pun seperti itu. Contohnya adalah ketika bangunan roboh, yang dicari itu pasti sipilnya gitu. Nah, ketika kalian misalkan di mall atau di rumah sakit nih kayak kerasa salah cari kamar mandi kok jauh banget, itu mungkin ada desain dari arsiteknya yang kurang tepat. Nah, mungkin kayak gitu sih teman-teman untuk perbedaan kedua ini. Lagi-lagi
kalau teman-teman emang belum paham masalah perbedaan kedua ini, teman-teman boleh back lagi videonya, teman-teman pahami dulu perbedaan kedua ini sebelum teman-teman lanjut ke perbedaan ketiga. Oke, yang ketiga. Nah, yang terakhir nih, perbedaan antara arsitek dan juga sipil adalah arsitek itu menghasilkan produk berupa gambaran, gambar kertas. Sedangkan sipil itu harus membuat bangunannya di lapangan. Gitu. Nah, biasanya seorang arsitek itu akan kerja di kantoran. Berbeda dengan teknik sipil. Kalau sipil itu dia akan bekerja di proyeknya. Dia memantau dari proyek berjalan dari awal hingga akhir gitu. Dia yang memimpin jalannya proyek, terus perhitungan anggaran biayanya, mengontrol mutu bahan yang digunakan, memastikan waktu proyeknya nggak terlambat, dan juga menjaga keselamatan para pekerja yang ada di proyek. Nah, arsitek ini kapan ke proyeknya? Ke proyeknya itu ketika misalkan si sipil sedang mengerjakan proyek, ternyata terkendala nih, ada sebuah desain dari arsitek yang menurut sipil nggak bisa dilaksanakan di lapangan. Maka arsitek baru datang ke lapangan untuk mengecek, dan apakah dia akan merubah desainnya atau enggak, nanti akan dirapatkan kembali. Kayak gitu teman-teman buat perbedaan yang ketiga. Nah, kalau teman-teman belum paham juga untuk perbedaan yang ketiga, seperti biasa teman-teman boleh back lagi videonya, kemudian pahami dulu perbedaan ketiga ini. Gitu. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Kesimpulannya sih, kalau ada yang nanya ke gue mending arsitek atau sipil, gue bilang arsitek sama sipil itu sebenarnya saling keterkaitan, jadi gak bisa dibanding-bandingin. Mereka saling membutuhkan. Si arsitek ini banyak yang bilang bisa jadi ngambil kerjaan sipil, tapi menurut gue bisa aja sih si arsitek ini ngambil kerjaan sipil, tapi jadinya bangunannya mungkin kurang kuat, atau mungkin kalau dipaksain dikuat-kuatin jadinya mahal ataupun boros. Si sipil pun bisa ngambil kerjaan arsitek, tapi mungkin bangunannya nggak seindah buatan arsitek. Jadi mereka saling membutuhkan, saling keterkaitan, nggak ada yang harus dibanding-bandingin. Jadi kalau diibaratkan makanan, si arsitek itu yang nentuin kita hari ini mau makan apa, terus dikemas kayak gimana biar kita nafsu makan. Sedangkan si sipil yang nentuin apakah gizinya cukup buat kita beraktivitas sepanjang hari. Nah, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau lu belum paham, lu boleh komen di bawah, gue akan coba balas satu-satu. Kalau lu suka videonya, lu boleh like, atau kalau emang dirasa belum lengkap, belum mau nambahin, lu juga boleh komen di bawah. Segitu aja kali ini video gue kali ini. See you in next video.